Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang Badar Pulosani, dan ini barangnya ada 3, saudaraku. Tadi siang saya ambil dari penyimpanan peti di gedung pusaka koleksi saya, dan barang simpanan lama yang super bagus dan sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah masuk ke WA yang bertanya, antara Munta Besi sama Badar Pulosani itu bagusan yang mana ya Gus? Ada juga yang bertanya, antara Badar Besi Selonata itu sama Badar Pulosani bagusan yang mana? Begini ya saudaraku ya, sudah sering saya jelaskan di video-video edukasi yang pernah saya unggah. Badar Pulosani itu rajanya Badar, rajanya besi, saudaraku. Jadi dari segala jenis batu badar itu yang rajanya Badar Pulosani, saudaraku. Karena masuk di pakem perkerisan, masuk pakem keilmuan, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu kejawen leluhur-leluhur kita, saudaraku. Kelebihan Badar Pulosani itu di situ, dia rajanya Badar. Dan kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu dia lebih bagus, saudaraku. Karena rajanya Badar, seandainya kena senjata tajam dan sebagainya, itu senjata tajamnya itu tidak mau, saudaraku. Karena kita sudah membawa rajanya Badar. Biasanya orang yang membawa rajanya Badar itu yang sudah-sudah itu tidak akan luka kena senjata tajam. Seperti itu. Kelebihan Badar Pulosani di situ, saudaraku. Itu dari segala jenis batu badar, saudaraku. Kalau di era Sejangkung, saudaraku ya, di daerah Pati, era Mataram, itu Badar Pulosani juga sangat tersohor sekali, saudaraku. Karena dulu yang memiliki itu Den Danang dan diberikan Sejangkung, lalu dibuat keris jangkung. Seperti itu, saudaraku. Karena dulu Den Danang itu pernah kena pusaka keris sifat Kandel Kabupaten Pati itu, dia tidak mempan, bahasanya, saudaraku, tidak mau luka. Seperti itu. Sangat luar biasa kalau ditanya soal tuahnya Badar Pulosani itu. Yaitu tadi karena rajanya Badar. Dan kelebihan Badar Pulosani itu juga antik, saudaraku. Terkadang bisa mendatangkan besi kuning. Meskipun tidak selalu, saudaraku. Itu saya sudah pernah mengalami sendiri. Dan dulu sahabat saya itu pernah punya dari saya, diberikan ya seseorang lah, guru ngaji. Itu juga pernah tahu-tahu ada Pulosani, saudara. Pulosaninya itu ada besi kuningnya, saudaraku. Kelebihannya di situ. Dan itu sudah saya alami berulang-ulang, tidak hanya 1 atau 2 kali.
kelebihan Badar Pulosani di situ saudaraku. Dan kenapa kok ini saya keluarkan Badar Pulosani yang barangnya super bagus, karena sebenarnya banyak yang bertanya di WA saudaraku, karena rawan, banyak begal, banyak rampok, yaitu tadi banyak yang bertanya yang bagus itu yang seperti apa kalau jenis Badar. Ya ini saudaraku barangnya Badar Pulosani saudaraku. Kalau dipakai buat andalan pamungkas itu pakai Badar Pulosani. Dan kalau dipakai buat isian atau bahasanya loloan ya saudaraku ya, dulu sahabat saya juga itu pernah diajari sama gurunya beliau, karena beliau juga dulu itu dari Jawa Timur saudaraku, gurunya juga dari sana. Itu kalau buat loloan badan atau buat pengisian badan itu pakai jenis Badar. Dan alhamdulillahnya saudaraku ya, menurut beliau itu juga sahabat saya itu banyak sekali. Dan itu sudah terbukti tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi sudah ratusan. Dan saya juga pernah sempat bilang sama beliau kemarin malam, beliau juga telepon ke saya, kalau dipakai buat isian badan itu yang bagus kalau bisa itu Badar Pulosani, karena rajanya Badar, rajanya besi. Cuma beliau bilangnya mau dipakai buat simpanan saja ampuhnya sudah seperti itu kok Gus, kok dibuat isian badan. Di samping itu Badar Pulosani itu kan langka Gus. Memang benar sekali saudaraku, Badar Pulosani itu di Pati saja itu sudah langka sekali. Dan rata-rata saya punya itu barang peninggalan. Dan ada sebagian 1-2 itu saya dapat dari petilasan dulunya saudaraku. Itu dari alam juga langka sekali saudaraku. Seperti itu. Karena dari zaman dulu saudaraku ya, itu memang kalau tidak orang yang memang ahli benda-benda bertuah saudaraku ya, kalau di Pati Jawa Tengah itu saja tidak paham. Apalagi kalau paranormalnya itu baru-baru saudaraku, dia tidak bakal mengenal atau tahu atau paham Badar Pulosani itu wujudnya atau batunya seperti apa, itu tidak bakal paham saudaraku. Karena apa ya? Karena pertama tidak mau belajar, kedua belum pernah melihat barangnya secara langsung. Itu saudaraku yang menjadikan orang tidak paham-paham. Namun semoga edukasi kali ini itu kan bisa menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang menonton channel YouTube saya ya saudaraku ya. Tapi jangan lupa di subscribe ya saudaraku, yang belum subscribe silakan di subscribe biar channel YouTube ini berkembang, biar kedepannya itu saya bisa memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang belum paham saudaraku. Jadi biar orang-orang yang baru melihat itu biar tahu, oh ternyata kalau Badar Pulosani itu seperti itu, perwujudannya seperti itu. Begitu loh saudaraku ya. Dan ya semoga edukasinya, kalau harapan saya itu bermanfaat. Karena apa? Karena edukasi yang seperti ini itu jarang-jarang sekali saudaraku. Coba saudaraku amati ini saudaraku ya, Badar Pulosaninya seperti ini saudaraku. Oh, antik banget, bagus pokoknya. Ini barang penyimpanan lama sekali saudaraku. Ini ada
saya simpan itu sudah ada kalau 17 tahunan yang lalu saudaraku. Dan ini antik saudaraku. Ini batunya tumbuh. Kalau di pamor keris saudaraku, yaitu ada pamor tunggak semi. Ini batunya semi bahasanya, hidup. Antik saudaraku ini. Yang ini. Ini juga tidak kalah antiknya. Bagus saudaraku ini. Yang jelas Badar Pulau Sani yang ini itu barangnya sudah sortiran saudaraku. Jadi kalau dipakai buat pribadi itu, buat ageman andalan, sudah sangat mumpuni dan sangat bagus. Kalau dipakai buat peninggalan ke anak cucu itu barangnya itu super jos, super mantap. Seperti itu ya saudaraku. Kalau benda bertuah saudaraku, carilah yang sekalian bagus. Karena apa? Karena buat sarana media keselamatan. Contoh benda bertuah seperti ini ya saudaraku, itu kan dipakai buat media sarana keselamatan dari gangguan rampok begal. Rampok begal itu kan manusia sama manusia saudaraku. Jadi benda bertuah itu intinya buat piandel antara manusia ke manusia, biar kita itu terhindar dari kejahatan itu. Makanya terkadang kalau ada orang ngapain pakai benda bertuah dan sebagainya saudaraku ya, orang itu tidak paham saudaraku, tidak paham. Kalau orang istrinya tidak pakai media, kalau cuma mengandalkan sekedar yakin, repot saudaraku. Kalau ada bahaya ya ujung-ujungnya itu saudaraku masuk rumah sakit. Karena ini ya itu tadi dipakai buat media. Contoh terkadang ada orang itu kalau sering beribadah mikirnya nggak mempan disantet orang. Kalau ibadah itu kan urusan manusia sama Allah sudah ya, sama Tuhannya. Tapi kalau urusan santet itu manusia ke manusia saudaraku, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah itu tadi. Makanya terkadang orang kalau menggampangkan sesuatu itu saudaraku, yaitu tahu-tahu orang itu mati kena santet beneran, seperti itu saudaraku. Ya kalau benda bertuah kalau menurut saya ya buat sarana seperti itu. Karena orang-orang dahulu, orang-orang yang lebih paham ngaji dan ibadahnya itu memakai benda-benda bertuah juga. Kalau orang sekarang terkadang kan ada orang yang ngajinya belum bahasanya itu sudah merasa lebih shock itu tadi, seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.